Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu an, mertua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah pemimpin yang banyak dikenal, khalifah yang masyhur karena langkahnya yang sangat sigap untuk mendahulukan rakyat. Ia tak segan memikul sendiri sekarung penuh bahan makanan untuk diantarkan kepada rakyat dengan sepenuh kehormatan. Bukan melimparkan dari unta atau kuda yang menjadi kendaraannya untuk menjadi rebutan rakyat miskin, sehingga menjadi tontonan menarik. Ia sangat menjaga kehormatan rakyatnya, meskipun orang yang tak dikenal. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Akulah sejelek-jelek kepala negara apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan." Ibnu Sa'ad menuturkan di dalam Tabaqatul Kubra, suatu malam, Aslam radhiyallahu an keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an ke dusun Wakim. Ketika sampai di Siror, keduanya melihat ada api yang dinyalakan. Umar radhiyallahu an berkata, "Wahai Aslam, di sana ada musafir yang kemalaman. Mari kita ke sana." "Baik Amirul Mukminin, mari." Aslam dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma segera mendatangi mereka, dan ternyata ada seorang wanita bersama anak-anaknya sedang menunggu periuk yang diletakkan di atas api, sementara anak-anaknya menangis. Umar radhiyallahu an berkata, "Assalamualaikum wahai pemilik api." Waalaikumsalam. "Ada apakah kiranya dengan kalian?" Kami kemalaman dalam perjalanan, Tuhan. Umar radhiyallahu an kembali bertanya, "Kenapa anak-anak itu menangis?" Mereka kelaparan. "Apa yang kau masak di atas api itu?" Air untuk menenangkan mereka sehingga mereka tidur. Allah yang akan menghakimi antara kami dengan Umar. "Ibu, biarkan dia Aslam." Maka Umar radhiyallahu an menangis dan segera berlari pulang menuju gudang tempat penyimpanan gandum. Ia segera mengeluarkan sekarung gandum dan satu ember daging, seraya berkata, "Wahai Aslam, naikkan karung ini ke atas pundakku." Aslam radhiyallahu an berkata, "Biar aku saja yang membawanya, wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau mau memikul dosaku kelak di akhirat? Ayo, naikkan ke punggungku. Ayo Aslam." "Saya saja Amirul Mukminin." Tidak, ayo cepat naikkan." Maka ia segera memikul sekarung gandum di atas pundaknya dan kembali mendatangi tempat wanita itu. Setelah meletakkan karung tersebut, ia segera mengeluarkan gandum dan memasukkannya ke dalam periuk. Sesudah itu ia memasukkan daging ke dalamnya. Umar radhiyallahu an berusaha meniup api di bawah periuk hingga asap menyebar di antara jenggotnya untuk beberapa saat. Setelah matang, Umar radhiyallahu an menurunkan periuk dari atas api dan berkata, "Mana bu piringnya?" Umar radhiyallahu an segera menuangkan isi periuk ke dalam piring itu dan menghidangkannya kepada anak-anak dari wanita itu seraya berkata, "Makanlah, nak, makan nak." Anak-anak pun makan hingga kenyang. Wanita itu kemudian berdoa untuk lelaki yang mengantarkan makanan dan memasakkannya. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik, Tuhan. Engkau lebih baik daripada Umar. Umar masih bersama mereka hingga anak-anak itu tertidur pulas. Setelah itu, Umar memberikan nafkah kepada mereka sebelum beranjak meninggalkan tempat itu. "Baiklah bu, besok ibu temui Amirul Mukminin, Umar, maka ibu akan bertemu dengan saya." Kepada Aslam radhiyallahu an, Umar berkata, "Wahai Aslam." "Ya, wahai Amirul Mukminin."
Alangkah kagetnya wanita tersebut bahwa sesungguhnya yang membawakan makanan, memasakkan makanan, dan menghidangkan kepada mereka adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Aslam, sesungguhnya rasa laparlah yang membuat mereka tidak dapat tidur. Kisah sahih yang sangat masyhur ini hanyalah satu di antara sekian banyak teladan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Inilah pemimpin yang takut kenyang, sementara ada rakyatnya yang lapar. Inilah pemimpin yang di saat terjadi paceklik, menolak menikmati makanan yang lezat, sementara rakyat sedang menghadapi keadaan sulit. Demikianlah kisah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga kita diberi kekuatan untuk dapat meneladaninya. Amin ya rabbal alamin.